Untuk sekarang kita ulang kembali tentang sholat ya. Sholat kalau nggak dibahas bisa lupa walaupun setiap hari kita kerjakan. Sekali lagi bahwa sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Karena termasuk dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya mencuri, membunuh, mabuk, durhaka sama orang tua, itu semua dosa besar. Meninggalkan sholat juga termasuk dosa besar. Jadi jangan salah, ada orang enteng, dia nggak pernah berbuat dosa, tapi nggak pernah sholat. Bingung kan? Tinggalin satu sholat dosa besar. Yang termasuk dosa besar diantaranya meninggalkan sholat wajib. Dosa besar. Oleh karenanya kita jangan sampai jadi orang tarikus sholat. Nerakanya dari segi khusus. Alhamdulillah ini neraka sakor. Sholat itu ada rukun, ada sunnah. Ada rukun, ada sunnah. Rukun sudah kita bahas ada 3. Ada rukun qauli, rukun yang diucapkan. Apa sih rukun qauli? Takbir, Allahu Akbar. Itu qauli, rukun. Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Apalagi rukun qauli, baca Fatihah. Dari mana mulainya? Dari bismillah. Itu dari mana mulai? Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu namanya rukun qauli. Apalagi rukun qauli, baca tasyahhud. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tahiyat. Sampai situ tahiyat. Tahiyat sampai syahadat, bacaan tahiyat. Jadi rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Itu yang rukun tahiyat akhir sampai situ. Kemudian apalagi rukun qauli? Baca sholawat. Habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjut sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu termasuk rukun qauli. Sampai situ rukun qauli. Rukun qauli sampai situ. Kemudian apa lagi? Rukun qauli salam pertama, assalamualaikum. Segitu rukunnya. Rukunnya nyampe situ tuh, salam. Ketika kita habis tahiyat akhir, innaka hamidum majid, misalnya sampai situ doa selawat. Atau kita ambil rukunnya doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam yang pertama hukumnya rukun sholat, rukun qauli. Makanya kudu ngucapin, jangan nengok doang, nggak sah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, sambil noleh ke kanan. Itu mengucapkan salamnya yang wajib, bukan nengoknya. Nengoknya mas sunnah. Jadi mengucapkan salamnya yang wajib. Minimal assalamualaikum. Minimal segitu. Sunnahnya warahmatullah. Gimana nengoknya yang benar? Assalamualaikum
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai tuh rukun qauli. Ada rukun fi'li. Apa sih rukun fi'li? Diri. Salat yang mampu berdiri, orang yang kuat berdiri, bukan orang sakit, bukan orang yang lemah, bukan orang yang gak bisa diri. Dia wajib diri. Orang yang mampu berdiri gak boleh salat sambil duduk. Kalau salat wajib. Salat wajib mampu berdiri, kita duduk, nggak sah salatnya. Nggak mampu berdiri baru boleh duduk. Duduk nggak bisa berbaring. Orang yang bisa duduk nggak boleh berbaring. Urutannya kayak gitu. Jadi berdiri termasuk rukun qauli, rukun fi'li. Apalagi rukun fi'li? Ruku itu rukun fi'li. Rukunya bukan bacaannya. Bacaannya makan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan ruku. Bacaannya sunnah, rukunya rukun. Apalagi rukun fi'li, bangun dari ruku apa namanya? Tidak. Bangun dari ruku diri, diam, tumanina, itu namanya tidak. Nggak boleh orang habis ruku langsung sujud. Nggak ada. Bangun dulu, bangun diam dulu. Diam namanya tumanina di dalam tidak. Nggak boleh bangun dari ruku langsung sujud lagi. Kudu ada tumanina. Kenapa? Karena tidak wajib tumanina. Rukun fi'li. Apalagi rukun fi'li, sujud 2 kali setiap rakaat. Sujudnya yang rukun dengan 7 anggota. Rukun sujud dengan 7 anggota. Pertama kening, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, 2 jari kaki. Jari kaki kanan, jari kaki kiri. 7 anggota sujud. Itu 7 anggota sujud harus melekat pada tempat sholat. Nggak boleh kita sujud sambil gendong tangan. Bagaimana kalau kita sujud, anak kita naik, ya biarin. Jangan di sini tangan kita. Kalau di sini kurang anggota sujudnya. Dapat jatuh dipegangin dan sambil sujud kepala doang lutut. Nggak boleh. Sujud harus dengan 7 anggota sujud. Itu rukun sujud. Sujudnya, bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bacaannya sunnah. Sujudnya wajib rukun fi'li. Apalagi rukun fi'li, bangun dari sujud duduk. Jadi sujud 2 kali, kudu duduk dulu. Kenapa? Karena duduk antara 2 sujud hukumnya wajib, rukun fi'li dalam salat. Duduknya kudu diam dulu. Karena duduk antara 2 sujud wajib tumanina. Enggak boleh bangun sujud lagi. Enggak pakai duduk berhenti. Apalagi duduk tasyahud akhir. Duduknya wajib. Tahiyat akhir duduknya wajib. Enggak boleh tahiyat akhir dibaca sambil sujud. Kalau mau pakai baca tahiyat sambil sujud, ntar langsung salam. Enggak boleh kayak gitu. Sujud kedua terakhir misalnya baca tahiyat,
Duduk langsung salam nggak boleh. Jadi baca tahiyat akhir wajib duduk. Duduknya duduk tawarruk namanya. Itu rukun fi'li. Rukun fi'linya itu doang. Ada rukun qalbi, rukun hati. Apa? Niat. Saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Itu hati tugasnya. Ngomongnya sunnah, mengucapkannya sunnah. Usolli fardul isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu usollinya, melafazkannya sunnah. Niatnya di dalam hati wajib. Itu rukun. Salah satu rukun itu nggak boleh ditinggal. Satu ditinggal batal, kudu ulang. Kalau rukun ditinggal, kudu ulang. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Kemudian sunnah sholat terbagi dua. Sunnah sholat terbagi dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Kalau rukun 3 tadi ya, rukun qauli, fi'li, qalbi. Sunnah 2, sunnah sholat 2. Rukun ab'ad, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Apa bedanya sunnah ab'ad sama hayat? Sunnah ab'ad yaitu kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad yaitu sunnah sholat yang kalau lupa atau ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Itu ab'adnya. Ada berapa sunnah ab'ad? Ada secara global 2. Yang pertama sunnah ab'ad itu adalah tasyahud awal, tahiyat awal. Tasyahud awal, tahiyat awal sama. Kapan ada tahiyat awal? Tahiyat awal itu adanya pada sholat yang 3 dan 4. Sholat yang 3 apa? Maghrib. Yang 4 isya, zuhur, asar. Itu yang ada tahiyat awal. Ada nggak sholat yang nggak tahiyat awalnya? Ada subuh. Nah, tahiyat awal pada sholat maghrib, tahiyat awal pada sholat isya, tahiyat awal pada sholat zuhur, tahiyat awal pada sholat asar, itu hukumnya sunnah ab'ad. Apa saja yang menjadi sunnah ab'ad ketika tahiyat awal? Yang pertama duduknya. Duduk tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Kemudian baca tasyahud. Sama kayak tadi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan seterusnya sampai syahadat. Kemudian baca sholawatnya. Baca sholawatnya sunnah ab'ad juga. Di tahiyat awal sampai sini bacaannya. Duduknya ya rakaat kedua. Di rakaat kedua, di maghrib rakaat kedua, di isya rakaat kedua, di zuhur rakaat kedua, di asar rakaat kedua. Duduknya duduk iftiros. Duduk tahiyat awal disebutnya duduk iftiros. Bagaimana kalau ketika kita duduk tahiyat awal,
tahiyat awal, jangan sampai keliru. Maksudnya jangan sampai nanti kalau kelupaan duduk tahiyat awal ya. Kalau kita lupa gimana? Pas tahiyat awal langsung begini lupa. Ubah apa jangan? Kalau kita merubah, sekiranya merubah arah dada sampai begini, batal sudah. Jadi mendingan kita biar. Jadi kalau udah lupa begini ya, duduk iftirosnya sunnah. Jadi kalau kita mau duduk begini boleh, nggak apa-apa. Begini dia boleh kalau mau. Enggak wajib, enggak lazim ya. Aneh sholat begini. Nggak bisa sholat. Jadi kalau kita sudah kelupaan aturan begini, kita begini, ini tidak masalah. Nggak usah berubah. Takutnya kalau berubah, kalau kita nunduk bangunnya sampai begini tuh, ini batal. Kenapa? Karena melebihi ukuran sujud orang sholat duduk. Ruku orang sholat duduk. Kalau bisa begini sih tidak masalah. Enggak terlalu jongkok, enggak berubah arah kiblat. Sama tahiyat akhir juga. Tahiyat akhir harusnya duduk tawarruk. Kita lupa malah iftiros. Kalau bisa merubah tanpa merubah arah, tanpa condong, boleh. Bagaimana kalau kita udah duduk iftiros saja? Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Karena duduk tawarruknya hukumnya sunnahnya hayat, bukan abad. Jadi nggak usah berubah, nggak apa-apa. Udah aja terusin sampai salam. Kalau lupa, afdolnya tahiyat awal itu duduknya duduk iftiros, tahiyat akhir duduk tawarruk. Tapi kalau lupa, jangan sampai membatalkan sholat kalau berubah. Sekiranya kalau dia merubah batal sholat, orang yang kegemukan susah. Hari misalnya sehari di rumah begitu repot. Kalau berubah bisa condongnya melebihi ruku orang sholat dulu, maka membatalkan sholat. Merubah arah dada kita sampai miring dari arah kiblat, batal sholat. Jadi sekiranya nggak bisa begitu, mendingan jangan berubah dulu, terusin sampai salam. Kalau tahiyat akhir, tadi kalau tahiyat awal dia duduk iftiros, udah terusin sampai diri lagi. Jelas ya itu ya. Kemudian bacaan tahiyat awal nyampe mana nih? Diperhatikan. Tahiyat awal itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sih, sampai sih, nggak usah diterusin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ doang tahiyat awal, cukup. Baik imam maupun makmum. Tahiyat awal sampai situ. Itu tahiyat awal, hukumnya sunnah muakkad, sunnah ab'ad.
Kalau lupa sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Karena hukumnya sunnah, makanya di makmum kalau imam lupa harusnya rakaat kedua kan duduk tahiyat awal. Dia bangun. Kalau bangunnya baru mau bangun, boleh diingetin subhanallah. Tapi kalau imam udah berdiri, udah ikutin bangun. Ya. Imamnya udah diri nih. Hati-hati jadi imam. Kadang-kadang makmum suka maksa. Begitu imam diri, Allahu Akbar, udah diri, subhanallah. Imam gak duduk lagi. Teriak semua makmum, subhanallah. Risih jadi imam begitu. Kalau udah diri, balik lagi ke duduk, maka batal salat. Kalau udah diri, kalau baru mau bangun, Allah, subhanallah, duduk lagi nggak apa. Tapi kalau udah nyampe diri, duduk lagi, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal sunnah, diri wajib. Meninggalkan sunnah, meninggalkan wajib, mengejar yang sunnah, batal. Paham ya? Jadi kalau ada imam lupa tahiyat awal, kalau udah diri udah ikutin aja bangun. Kalau makmum nggak ngikutin, dia tahiyat dewek batal ya. Ikut aja. Karena makmum wajib ngikutin imam. Jadi imam kalau walaupun makmum teriak, dia terusin kan baca Fatihah. Karena dibalik lagi batal. Bagaimana caranya kalau begitu? Lanjutkan sholat sampai akhir. Sebelum salam sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Jadi habis innaka hamidum majid. Kita biasanya sampai situ kan ya. Sujud 2 kali. Bacaan sujudnya gimana? Sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan sujud sahwi yang paling afdol itu. Walaupun ada yang mengajarkan doa subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu boleh. Tapi kata ulama sama baik, yang lebih afdol subhana rabbiyal a'la. Sama bacanya. Atau enggak baca apa-apa, sujud doang, niatnya sujud sahwi sah. Karena yang dihitungnya sujudnya, bacaannya mah sujud sahwinya hukumnya sunnah ab'ad. Karena untuk menggantikan sunnah ab'ad yang kelewat. Gimana kalau enggak sujud sahwi? Sah sholatnya, tidak usah diulang. Jadi kalau sholat maghrib enggak pakai tahiyat awal, sah. Kalau lupa ya, misalkan lupa beneran nggak pakai tahiyat awal, nggak pakai sujud sahwi, ya sah, nggak usah diulang. Misalnya kita sholat, tadi nggak pakai tahiyat awal kayaknya. Udahan ingatnya, ya kalau udahan nggak usah sujud sahwi. Udah ngopi, balik lagi sujud sahwi dulu, nggak usah. Ya udah, sah gitu sholat. Kalau memang tadi lupa, ya enggak sujud sahwi, enggak tahiyat awal. Bagaimana kalau begini misalnya? Kalau tadi batal ya, kalau udah diri, imam duduk lagi, batal. Bagaimana sekarang makmum yang lupa? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa saya contohkan Pak RT sama ajat sholat berdua ini. Ajat imam, makmumnya Pak RT. Pak RT bangun rakaat kedua.
Hajat tahiyat awal kan. Pak RT udah diri kan. Berarti gimana tuh kalau gitu? Ya, kalau begitu mah Pak RT yang wajib duduk lagi. Kan makmum wajib ikut imam. Jangan dicolek aja bangun terus. Duduk. Jadi udah diri duduk lagi nggak apa-apa kalau gitu. Atau lebih. Udah diri boleh duduk lagi satu itu ya. Tahiyat awal, makmum yang lupa, oh iya lupa diri, katanya udah diri nggak boleh duduk lagi, bukannya yang nggak boleh duduk lagi itu kalau lupa tahiyat awal. Tapi kalau makmum imamnya tahiyat awal dia lupa diri, udah diri ya duduk lagi. Kecuali ini sering terjadi juga kayak sholat isya 4 rakaat. Rakaat keempat kan harusnya tahiyat akhir. Imam diri. Subhanallah. Itu imam gimana tuh? Duduk lagi karena udah berarti dia yang lupa. Duduk. Berarti kan diri kau duduk lagi boleh yang kan 5 wajib terakhir. Nggak boleh nambah 3 sholat. Nambah jadi 5 nggak boleh. Karena mau mengingatkan berarti kan kita lupa. Tapi kalau begini misalnya hajat yakin baru 3, kan kekeh nanti tuh. Bagaimana kasus begitu tuh? Makmum yakin udah 4, imam dia yakin baru 3. Bisa nggak kayak gitu terjadi? Bisa terjadi kayak gitu. Nah kalau udah kayak begitu, ambil keyakinan masing-masing. Nah, kalau kita udah yakin 4, kita yakin kita 4. Selesaikan sholat. Ajat yakinnya baru 3 dia. Ajat dia orangnya karena dia yakin baru 3, dia terusin. Padahal dia 5 misalnya jadinya nggak masalah. Karena berdasarkan keyakinannya dia baru 3. Kita udah yakin banget 4. Kalau udah yakin banget 4 jangan nambah. Munfarat, lanjutkan tahiyat akhir, salam. Yang sah yang mana? Dua-duanya sah. Tapi jarang ini jarang. Biasanya imam sering lupa. Udah 4 masih naik lagi. Ingat ya subhanallah, masih mulai ada lagi subhanallah, pasti dia duduk. Nah, mungkin orang banyak yakin udah 4, dia sendirian, pasti ini yang salah. Itu kalau tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal hukumnya sunnah abad sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacaannya sampai situ. Nggak usah ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad, apalagi kama sholaita, nggak usah. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bangun, lanjutkan. Kemudian yang kedua, sunnah abad yaitu kunut di dalam sholat subuh. Doa kunut sambil berdiri. Jadi bangun i'tidal, rakaat kedua baca Allahumma hdina fiman hadait kalau jamaah. Kalau sendirian Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Terus sampai mana biasanya?
Kalau yang nggak hafal kunut dia jadi mabuk. Amin doang. Tapi kudu hafal ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma afait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai situ sudah. Kalau hafal hafalin. Yang penting doa kunut itu ada pujian, ada doa. Intinya itu. Boleh doa kunut berarti begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Begitu boleh. Ada doa, ada pujian. Yang penting ada muatan doa, ada pujian kepada Allah. Itu menurut ulama boleh. Yang penting ada pujian, ada doa, ada selawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal begitu. Selawat dan salam. Doa kunut hukumnya sunnah abad. Jadi kalau nggak baca kunut, menurut Imam Syafi'i itu ganti dengan sujud sahwi. Sama kayak tahiyat tadi itu. Kalau imam lupa kunut, dia udah sujud, jangan diingetin, udah ikutin aja sujud. Karena kalau imam udah sujud disebut subhanallah bangun lagi untuk kunut, malah batal sholatnya. Kecuali belum sampai sujud. Baru mau sujud doang, baru mau Allah, baru diingetin boleh. Subhanallah, boleh bangun lagi baca kunut. Tapi kalau udah sampai mau sujud, udah jangan teriak subhanallah, ikutin imam. Kalau imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Imam nggak sujud sahwi, langsung salam, kita nggak masalah. Sah salatnya. Imam nggak sujud sahwi, kita sujud sahwi, boleh nggak? Boleh. Kita nggak apa-apa. Tapi kalau imam sujud sahwi kita nggak boleh. Beda tuh ya. Kan nggak baca kunut, imam sujud sahwi ya, kita nggak boleh. Harus ikut. Mesti ikut. Tapi kalau imam nggak sujud sahwi, kita mau sujud sahwi, sah. Kita enggak juga nggak masalah. Ingat ini, jangan sampai lupa. Kalau subuh imam nggak baca kunut, berarti kan harus diganti dengan sunnah, diganti dengan sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi ikut. Gimana kalau imamnya nggak sujud sahwi? Kita boleh sujud sahwi. Kalau nggak masalah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.